Ya, Diulah tuh pajama mau bisa syuting. syuting di mana? Eta Jadi film gitu ah. The Fast and Furious 20. Pajama teh kan Vin Diesel. Email ini getol pisan mapoe ayah. Meh, Tuh atuh kedah atuh. Sugan iya. kekengingan ke kantor mah. Eta bakal menang penghargaan di Oh, Pasekban. amin. Amin. Naon jeung penghargaan wae. Siapa? Pan karya Siapa? karyawan terbaik. Enggak, Bapak. Naon Apa? Paris. Tah eta apa tah? Artik Pak. Beh ngirim pieun atuh beh ke kantor teh beh. Iya dah. Gila di kantor Meli teh kunaon atuh. Pak, siap. Kesel. Sarang jadi tah Pak. Ame teh sarang jadi tah Pak. Teh di helm sagala anu Gusti. Tela. Seueur nu karoneng. Heeh, beri perkonengan pe ieu tuh. Sepeda ontelna Pak kade hilap. Ya. Ada di kantor Mel. Di kantor beh. Ini rajin Ih atuh. Enggak Pak Haris beri apel mau Pak Haris. Bade boy. Oh, kita. Si boy tadi gawe masa ganeng. Ibak heula aya di ibak heula. Sarapan gedak jeung cau eta Mel. Halo kakak. Digacor teh, jadi gacor. Iya, apa jeung gedang juga nama. Dari pasien kroto. Untung tuh ditami kroto. Jadi pasien kroto segala. Baik, selamat pagi. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 7.32. Apel pagi akan segera dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih telah bergabung di Room Apel Virtual Bapeda Kabupaten Garut pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 13 Juli 2021. Yang terhormat Bapak Sekretaris, yang kami hormati para pejabat administratur, para pejabat pengawas, dan seluruh rekan-rekan peserta apel, baik ASN maupun ASN yang kami hormati dan kami banggakan. Apel pagi pada hari ini akan dimulai dan bertindak selaku pembina apel pagi. Telah hadir yang terhormat Bapak Dr. Andes Diar Cahdiar Antadireja MSI, Sekretaris pada Bapeda Kabupaten Garut. Insya Allah beliau akan menyampaikan beberapa arahan ataupun informasi terkait pelaksanaan pekerjaan pada hari ini. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Sekretaris, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa diberikan banyak kenikmatan dan diberikan kesempatan untuk melaksanakan apel pagi di Bapeda. Salawat serta salam mari kita panjatkan pada junjungan kita semua Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada para sahabatnya, keluarganya, tabiin-tabiinnya, sampai pada kita semua yang menjadi penganutnya sampai akhir zaman. Rekan-rekan sekalian, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tadi malam kita sudah melaksanakan briefing terbatas para struktural dan telah disepakati beberapa hal, terutama untuk penyerahan perbaikan rencana KUAPPAS 2022 yang akan diserahkan pada Pak Bupati hari ini. Jadi pada rekan-rekan administratur, pada rekan-rekan pengawas, terutama yang di bidang-bidang, untuk segera menyelesaikannya
Saya mohon sebelum jam 12 sudah selesai dan masuk ke drive yang telah di-share oleh Pak Kabid Litbang. Pak Kaban juga tadi malam sudah dia kontak saya karena beliau dengan kesibukannya di PIM 2 sehingga tidak bisa masuk ke Zoom meeting kita, tapi beliau juga memantau apa yang ada di dalam Google Drive. Jadi oleh karena itu teman-teman perbaikannya tolong yang sudah formatnya disamakan itu masuk ke Google Drive dan nanti mungkin juga Pak Kaban akan membaca dan nanti kita akan serahkan kepada Pak Bupati. Yang kedua teman-teman sekalian, beberapa hal yang harus kita perhatikan, mungkin ini Pak Kasubag Umum dan rekan-rekan pejabat administrator juga dari pejabat pengawas. Jadi kita selama dari tanggal berapa kita 29 ya, 29 sampai tanggal 13 sekarang ini kita melaksanakan WFH. Tapi efektivitas WFH ini juga harus dibuktikan secara administrasi gitu Pak sebetulnya. Jadi makanya kemarin awal-awal Pak Hendra itu mengatakan agak dari administratur ke pengawas dan sampai ke tingkat DMU itu melaporkan pekerjaannya sehari-hari dan dilaporkan misalnya ke saya apa pekerjaan yang dilaksanakan gitu. Ya minimal ada rincian-rincian yang dikerjakan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan di bidang di subit maupun di subagnya masing-masing seperti itu. Jadi misalnya salah satu contoh kita jangan sampai terlena juga sekarang misalnya SPG tidak sampai dibuat misalnya sampai hal seperti itu juga jangan sampai seperti itu. Dan memang harus diperhatikan juga adalah aktivitas teman-teman juga saya mohon tidak memaksakan diri untuk tidak WFH misalnya seperti itu. Karena memang kita juga menjadi sangat riskan kalau memang kita sampai ketahuan ada petugas atau misalnya pegawai BPD yang memang ada di luar pada saat WFH seperti itu. Nah itu yang harus kita benahi mungkin rekan-rekan. Makanya karena nanti saya mohon setelah Jimit pagi ini saya mohon yang sekretariat tetap ada di tempat, ada di room. Nanti kita akan membicarakan beberapa hal. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah ini saya juga masih was-was sebetulnya. Tapi tren di Garut selama 3 hari ini menurun. Walaupun jumlahnya masih dalam jumlah di bawah 10 lah. Jadi dari 200 sekian ke 171, 140 sekian, tadi malam 131 kalau tidak salah. Nah mudah-mudahan dengan WFH ini dengan 100% dilaksanakan PPKM darurat di Jawa Bali terutama di Garut, ini trennya mudah-mudahan menurun gitu. Tapi rekan-rekan juga jangan sampai terlena karena menurun misalnya terus kita juga misalnya keluar atau bagaimana. Nah itu juga menjadi catatan kita sendiri. Lalu juga sehubungan dengan itu juga teman-teman juga harus memperhatikan surat edaran terbaru dari Menteri Dalam Negeri, juga surat edaran dari Kementerian Agama. Nah ini juga harus menjadi harus dibaca dan diketahui. Ini terutama untuk posisi kita sebagai pegawai negeri atau ASN Republik Indonesia, yang kata Pak Bupati tadi waktu hari Minggu dikatakan kita itu harus menjadi sebagai agent atau sebagai orang-orang yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat di sekitarnya, terutama tentang kondisi pandemi saat ini. Di mana dalam surat edaran tersebut juga dari Kemenag juga itu ada beberapa pembatasan-pembatasan, terutama untuk yang akan kita jelang sekarang, yaitu untuk Idul Adha. Jadi kayak pemotongan hewan itu dilaksanakan pada hari Tasrih, jadi pada saat tanggal 11, 12, 13. Lalu pemotongan juga dilakukan, kalau memang di zona merah itu dilakukan di pemotongan hewan seperti itu. Pembagian juga itu dilakukan tidak diambil ke tempat, tapi itu diserahkan oleh petugas ke rumah-rumah. Nah itu juga teman-teman juga harus hafal, itu harus mengetahui, jangan sampai nanti pada saat ada yang bertanya kita tidak tahu.
Padahal kita itu adalah pegawai-pegawai negeri atau ASN yang memang diharapkan oleh pemerintah menjadi kepanjangan tangan pada masyarakat untuk informasi-informasi seperti itu. Nah, ini menjadi harus menjadi perhatian kita semua. Jadi nanti juga ada beberapa hal yang memang pada saat pelaksanaan Idul Adha pun juga kita ada pembatasan kalau memang di daerah kita masih zona oranye atau zona merah. Makanya saya sangat berharap mudah-mudahan di minggu-minggu ini tren kita terus menurun. Jadi saya melihat di beberapa hari ini kita menurun. Lalu yang keempat, teman-teman, masih berkaitan dengan masalah pandemi. Ini saya mohon pada rekan-rekan semua yang memang ini tahan-tahannya saya ngomong juga dengan teman-teman dengan teman-teman kepala bidang, untuk rekan-rekan yang memang merasa dirinya sakit dan memang ada demam, ada batuk, ada gejala yang memang mengarah kepada COVID, itu jangan dibiarkan lah. Lebih baik swab, terus periksakan diri atau di swab dan langsung nanti kita tahu kondisi kita seperti apa. Jangan sampai teman-teman membiarkan diri dan menganggap enteng gitu, karena memang akhirnya menjadi bumerang untuk keluarga kita, juga untuk lingkungan sekitar kita gitu. Ya kalau memang butuh bantuan seperti itu, nanti bisa hubungi saya atau hubungi beberapa teman-teman. Seperti misalnya kita mau swab, kita bisa ke Labkesda, bisa ke puskesmas atau kemana misalnya. Nah, ini juga harus menjadi hal yang diperhatikan oleh teman-teman. Jangan dibiarkan seperti itu. Nah, oleh karena itu saya mohon pada semuanya untuk tetap menjaga kesehatan dan menjaga lingkungan sekitar kita demi kita dan demi keluarga, sebenarnya seperti itu. Dan yang terakhir, rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita semua saat ini di lingkungan kita, bahwa malam hari kita sekarang sudah tidak nampak lagi Garut itu menjadi indah karena digelapkan, pejauh-pejauhnya dimatikan. Nah, itu juga harus menjadi catatan kita. Ya, teman-teman juga kalau keluar hati-hati, juga jangan sampai tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat kenapa pejauh dimatikan, misalnya seperti itu. Nah, ini mungkin menjadi hal yang harus kita ketahui juga. Jadi saya juga tidak pernah keluar, sebetulnya saya keluar sekali kemarin waktu antar istri dan anak vaksin kedua saja, bisa menghirup lagi jalan, bisa melihat lagi jalan itu pada saat kemarin saja, seperti itu. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada masukan atau ada informasi dari rekan-rekan kepala bidang lainnya. Pak Iman hadir? Hadir, Pak. Maka ada yang masukkan Pak Iman? Ada ulaman yang disampaikan malam itu dari Dinas Sosial yang diundangnya Kepala Bapeda, Pak. Yang mana, Pak? Yang apa itu sih, lembaga Yang Seruni apa ya? Iya, Seruni. Iya. Udah itu kan yang untuk bantuan pelatihan UMKM dari Mercy Corps, udah koordinasi sama Abdi mungkin yang hadir bidang ekonomi, termasuk Pak Bupati juga, karena yang mendapatkan bantuan di seluruh Indonesia itu hanya 5 kabupaten kota dan 3 provinsi, salah satunya itu Garut. Sudah saya share ke Pak Bupati kok. Pak Bu Alia menghadiri sok mangga. Ya, Pak. Ya. Bu Alia ada yang ingin disampaikan yang lainnya? Bagaimana adiknya? Iya, Pak, alhamdulillah tadi malam udah dapat rumah sakit, meskipun itu di RSIH. RSIH ini kan sekarang memang sudah nggak menerima pasien COVID ya, Pak ya. Ya. Tapi jadi dianggapnya suspek dulu. Jadi sambil nunggu hasil PCR keluar, alhamdulillah lah bisa perawatan selama 3 atau 4 hari gitu. Ya. Kebetulan kan adik di sana juga. Jadi intinya mah kepada teman-teman semua saling mengingatkan. Sama seperti yang tadi Pak Sekban bilang, kalau di antara kita terutama yang mempunyai komorbid, itu jangan disepelekan merasa badan sehat, padahal sudah tahu punya gejala COVID, apalagi ke teman-teman yang memang punya
saudara atau lansia, orang tua kita gitu. Jadi jangan disepelekan, jangan yang pengobatan di rumah aja gitu. Jadi cepet-cepet berusaha untuk segera. Jadi kalau dimasukkan ke rumah sakit mah ya segera dilakukan tindakan cepat, minimal dikasih antivirus supaya tidak menyebar. Contohnya adik saya juga ketika tadi malam langsung di ronsen, alhamdulillah paru-parunya kondisinya bagus, tetapi diabetesnya tinggi gitu. Nah, ada beberapa kasus juga yang memang kan dalam hitungan jam, dalam hitungan hari gitu, tiba-tiba yang menyerang eh, vital gitu. Jadi dimohon pada teman-teman untuk waspada, jangan disepelekan. Jadi kalau ada yang memang bergejala, terutama yang komorbid, ini COVID ini ya tampaknya sudah berbahaya sekali. Contohnya kemarin Pak Bupati mengingatkan ada temannya beliau yang di dalam hitungan 2 hari ini satu keluarga 3 orang meninggal, ibu, bapak, dan anak. Gitu. Padahal kondisinya baik-baik aja, mereka isoman. Tiba-tiba anaknya yang bergejala sesak dilarikan ke rumah sakit yang bayarnya 150 juta karena kondisi di Jakarta ini sudah sangat sulit sekali. Hanya 2 hari meninggal anaknya. Ketika tahu anaknya meninggal, ibu bapaknya shock, langsung tidak sadarkan diri, dan selang hanya 1 hari ibu bapaknya meninggal juga gitu. Jadi yang COVID ini yang ketika sudah menyerang fisik dan apalagi mental, ini sangat cepat nyerangnya. Jadi kita juga yang selain harus menguatkan fisik, harus menguatkan mental juga gitu. Harus terus dibawa ke arah-arah hal yang positif. Tapi bukan berarti kitanya yang lengah atau apa, kitanya tetap harus waspada, tetapi yang jangan parno. Tetap harus berpikir positif, itu bisa meningkatkan imun kita. Itu aja mungkin Pak Sekban. Siap Bu, atur nuhun. Nah itu teman-teman, makanya saya informasikan, tadi juga saya baca di koran, Jawa Barat itu kematian yang isomannya lumayan tinggi, puluhan itu. Dalam 1 minggu kemarin kita puluhan yang isoman meninggal. Jadi emang begitu. Jadi kalau memangnya bukan aib sih sebetulnya, kan nggak usah malu, nggak usah apa, harusnya mah langsung diperiksakan saja seperti itu. Pak Fahmi ada yang ingin disampaikan? Mangga Pak Fahmi. Cukup Pak. Sementara cukup Pak Sekban. Oh cukup Pak, siap Pak. Ya Pak. Mas. Pak Agus Kurniawan. Cukup Pak. Kap. Pak Iman atau Pak Wildan, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan isoman 10 hari, dan mudah-mudahan hari ini istrinya tidak positif kembali, positif COVID ya, bukan positif hamil. Mudah-mudahan tidak positif hari ini. Siapa lagi ya? Sudah ya. Mudah-mudahan semua sehat, dan kita mohon pada Allah semua diberikan kesabaran, masyarakat juga diberikan kesabaran, karena memang ada pihak-pihak yang memang saat ini juga di saat kondisi kita WFH itu ya provokasi selalu ada lah. Teman-teman juga mungkin membaca atau melihat di berita TV yang dokter perempuan itu sampai ditangkap karena dia menyebarkan berita hoax misalnya. Nah itu mudah-mudahan hal-hal seperti itu juga menjadi tidak terpengaruhi kita seperti itu. Mudah-mudahan kita tetap tenang-tenang dan tetap waspada dan tidak parno. Baik teman-teman, itu mungkin hal yang bisa saya sampaikan. Dan untuk apel pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa, mohon pada Allah, mudah-mudahan kita diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, dan bangsa kita, terutama masyarakat Kabupaten Garut juga diberikan perlindungan, kesehatan, dan kita dalam tren tetap menurun. Mudah-mudahan malah hari ini kita turun lagi, sehingga kondisi kita bisa ke zona yang lebih baik. Dari oranye mungkin kita ke kuning nanti. Mudah-mudahan seperti itu. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Mangga Pak Haris.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekban atas beberapa arahan serta informasinya. Terima kasih juga kepada para kepala bidang dan seluruh peserta apel. Dan sebelum apel pagi ditutup, mangga untuk menyalakan kameranya. Mangga yang lainnya ditunggu. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, mangga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Alhamdulillah demikianlah pelaksanaan apel pagi pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon yang- warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang sekretariat masih diam di